Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Jaya dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Nah, langsung saja. Yang pertama itu solid drawing. Di sini, solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai engine sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Nah, segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya, seperti contoh di bawah. Nah, kemudian yang kedua itu theming and spacing. Nah, di sini Green Ludwig, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang theming dan spacing. Nah, di mana theming adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Ya, dari contoh dari timing atau pengaturan waktu adalah menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Mungkin seperti itu gambarnya. Dan kemudian itu contoh spacing. Menentukan keberatan gambar yang ada pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Nah, sini ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Nah, untuk spacing, pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, kecepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Nah, yang ketiga itu squash atau stretch. Nah, squash and stretch yang merupakan upaya penambahan efek lentur plastik pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut. Nah, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Contoh pada benda hidup, sinergi bicep dan tricep pada manusia. Pada saat lengan ditarik seperti gerakan mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep sehingga nampak muai. Nah, hal inilah yang disebut squat pada animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya, seperti gerakan menurunkan lengan. Bicep akan nampak menyusut. Nah, contoh dari squat and stretch pada benda mati adalah ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Nah, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Nah, yang keempat itu anticipation. Nah, anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Nah, seorang yang bangkit dari duduk harus membukukan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur dulu dan seterusnya. Nah, ini gambar di bawah. Nah, kita sudah menebak dengan pasti apa yang akan dilakukan oleh si Donald Duck. Nah, dia akan berlari. Inilah yang dimaksud sebagai anticipation. Sebagai transisi dari dua major action, dalam kasus ini berdiri dan berlari, sehingga penonton tahu apa yang dilakukan oleh si karakter. Nah, kemudian itu slow in and slow out. Nah, di sini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Nah, kemudian slow out itu terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, contoh dalam gerakan misalnya mengambil gelas. Nah, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Nah, ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Terjadi perlambatan atau dalam konteks ini kita menyebut slow out. Nah, yang keenam, ARCS. Pada dunia animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya itu bergerak mengikuti pola atau jalur. Nah, yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth
dan lebih realistis. Karena pergerakan mereka itu mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Nah, contoh, membuat kepala sedikit menunduk saat menolehkan kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Nah, seperti contoh yang ada pada PowerPoint. Nah, yang ketujuh itu secondary action. Nah, adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Nah, di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga menggabungkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Nah, kemunculannya itu lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Nah, contoh, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Nah, tetapi seseorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Nah, misal, sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Nah, gerakan mengayun-ayunkan tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Nah, kemudian yang ke-8, follow through and overlapping action. Nah, di sini adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Nah, maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Seperti contoh gambar di bawah. Nah, kemudian yang 9 itu strike, head action, and pose to pose. Nah, dari sisi record dalam pekerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, merupakan cara membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Nah, yang kedua itu adalah pose to pose, merupakan pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nah, selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator lain. Seperti contoh gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, dan yang 10, staging merupakan gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood. Nah, yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Seperti contoh di bawah ini. Yang ke-11 itu appeal, adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti banyak orang yang pikirkan. Nah, appeal ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, dan terakhir itu exaggeration, adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya itu dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi jenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Nah, contoh satu itu bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget. Mungkin Anda pernah lihat. Nah, yang kedua itu muka Donald yang membara ketika marah. Air mata Nobita yang mulai seperti air terjun ketika menangis. Itu adalah contoh dari exaggeration. Nah, baik, mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sempat sampaikan tentang 12 prinsip animasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.